Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu buat teman-teman semua, buat para mekanik, operator, dan para subscriber dimanapun Anda berada. Saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan karena kita habis melaksanakan salat Idul Fitri, dan dimana selama 30 hari kita melaksanakan puasa ya di bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah pada hari ini melalui video ini saya akan mengadakan giveaway buat teman-teman semua sebagai tanda terima kasih saya kepada teman-teman yang sudah setia untuk menonton channel ini dan belajar bersama dengan saya. Jadi nanti di akhir video ini saya akan mengadakan suatu kuis dengan memberikan satu pertanyaan, dan pertanyaannya sangat mudah sekali. Buat pemenang, maka saya akan memberikan suatu souvenir ya. Karena saya menyediakan 2 souvenir, spesial souvenir buat teman-teman semua yang mampu menjawab dengan lengkap sesuai dengan petunjuk yang saya sudah share sebelumnya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa yang pertama, bahwa video mungkin kedepannya video yang saya upload itu saya akan usahakan sesuai dengan schedule biar teman-teman mungkin bisa mengetahui dan bisa mempersiapkan diri bahwa video yang saya upload tuh kemungkinan besar saya akan upload di hari Minggu atau di malam minggunya. Setiap minggu insya Allah saya akan memberikan video atau upload video yang terbaru buat teman-teman semua. Kemudian yang kedua adalah bagi teman-teman yang ingin sharing dengan materi-materi yang ada di dalam video maupun di luar daripada video tersebut. Untuk itu teman-teman bisa berlangganan dengan saya melalui Sosial Bas. Karena kebanyakan di komentar itu teman-teman meminta nomor handphone, nomor WA. Ya. Jadi ketika ingin mendapat nomor WA saya atau ingin melakukan sharing secara detail dan lebih lengkap, saya sarankan buat teman-teman ini agar bisa mengklik link Sosial Bas ya, Sosial Bas yang saya sudah tampilkan pada kolom deskripsi, supaya nanti kita bisa sharing melalui WA ya gitu. Dan tentunya buat teman-teman yang serius ingin belajar. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka pencapaian 3.000 subscriber saya ini, tentunya saya adakan acara untuk hari ini di mana saya mengadakan giveaway, dan kedepannya insya Allah ketika bisa mencapai 5.000 subscriber maka saya akan mengadakan giveaway yang kedua kalinya. Untuk itu buat teman-teman yang belum share video ini atau channel ini, silahkan di-share ke teman-teman yang lain, karena saya yakin masih banyak teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi atau ilmu tentang materi alat berat ya. Kemudian sebelum kita masuk ke acara intinya sebenarnya ya, yaitu membagikan atau memberikan kuis atau pertanyaan kepada teman-teman semua, saya ingin membagikan ya, saya ingin sharing suatu materi dengan berjudul bagaimana cara merawat baterai atau aki dengan benar. Pertama-tama bahwa baterai ini adalah suatu komponen elektrik yang paling utama yang digunakan pada setiap kendaraan, baik itu di alat berat, di mobil, atau di kendaraan ringan, atau di sepeda motor. Tentunya baterai ini memiliki umur atau lifetime yang standar
ya bisa sampai 4 tahun, 5 tahun, tergantung dari maintenance-nya atau perawatannya. Bagaimana cara melakukan maintenance? Tentunya setiap hari atau setiap ingin melakukan atau mengoperasikan kendaraan atau alat beratnya, maka lakukan selalu pemeriksaan di area baterai. Apa yang harus dilakukan pemeriksaan? Yang pertama adalah pastikan terminal baterai itu dalam kondisi tidak kendor. Jadi kekencangan harus dipastikan untuk mencegah terjadinya konektornya goyang sehingga bisa menimbulkan bunga api. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan level elektroniknya atau air akinya itu sesuai dengan levelnya. Biasanya di baterai itu ada kelihatan di situ levelnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pastikan bracketnya terpasang dengan baik. Sekencang apapun terminal daripada suatu baterai, ketika bracket pengikatnya itu kendor dan tidak diperhatikan, baik itu di kendaraan maupun di alat berat, maka saya yakin itu bisa menyebabkan umur daripada baterai atau aki tersebut itu sangat singkat. Nah, itu adalah cara sederhana dalam melakukan maintenance setiap harinya. Kemudian bagaimana cara menentukan baterai itu bagus atau tidak? Ada banyak cara, baik itu cara sederhana, cara simple, maupun ada cara detail yang harus kita lakukan. Ya. Kalau hanya mengetahui cara sederhana, teman-teman kebanyakan mengetahui baterai itu dengan cara mengukur dengan menggunakan avometer. Yaitu tentunya yang bisa diukur adalah mengukur dengan menggunakan avometer dengan satuan voltage. Ya. Baterai yang dinyatakan bagus ketika voltage-nya berada di antara 12 atau 13 volt sampai dengan 14 volt. Itu untuk kendaraan. Atau di alat berat juga ya mungkin sekitar 25 volt atau 24 sampai dengan 25 volt. Tetapi untuk per baterainya itu rata-rata di sekitar 13 sampai dengan 14 volt. Dan hanya itu yang bisa dilakukan ketika menggunakan avometer. Dan sebenarnya kalau menggunakan avometer sebenarnya ada cara yang kedua, yaitu dengan cara mengukur, tetap mengukur tegangannya sambil kita start engine-nya dan kita melihat seberapa pergerakan voltage yang terjadi. Artinya penurunan voltage yang terjadi ketika dilakukan start. Dan rata-rata kalau tegangannya 24 volt itu ketika kita melakukan start itu mengalami voltage drop itu sampai batas minimum, yaitu sekitar 18 volt. Itu adalah cara sederhana yang biasa dilakukan untuk teman-teman. Tetapi sebenarnya ada alat khusus untuk menentukan apakah ini baterai ini bisa digunakan, masih bisa digunakan atau memang harus dilakukan penggantian. Karena yang sering terjadi di lapangan ini adalah ketika baterainya sudah lowbat atau aki sudah lowbat, yang dilakukan hanya kebanyakan melakukan jumper, artinya mendapatkan bantuan dari aki mobil sebelahnya supaya kita jumper ke baterai kita. Nah, setelah kita running engine-nya kemudian kita matikan, biasanya dalam waktu 1 jam atau 2 jam kita tidak hidupkan lagi, biasanya kita start nggak bisa lagi start. Nah, itulah tanda-tanda baterai yang sudah tidak mampu untuk menyimpan arus. Nah, tentunya secara umum kita nggak bisa mengetahui bahwa apakah ini baterai ini mampu menyimpan arus atau sudah tidak. Berapa lama baterai ini bisa menyimpan arus? Nah, tentunya kita tidak bisa meraba-raba tentang masalah ini. Tentunya harus menggunakan tool khusus yang disebut dengan baterai analyzer. Dan di video saya mungkin bisa dicari materi cara menggunakan baterai analyzer untuk mengetahui performa daripada aki tersebut atau baterai pada kendaraan. Ada beberapa pengukuran pada baterai analyzer. Yang pertama adalah CCA, di mana CCA ini adalah singkatan dari Cool Cracking Amper. Ya, kemudian ada SOH, State of Health, yang menandakan bahwa kesehatan baterainya, dan kemudian ada SOC yang hubungannya dengan current. Jadi 3 kunci ini yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran berdasarkan dengan baterai analyzer. Ketika ampernya yang rendah atau didapatkan SOC-nya yang rendah,
kemudian SOH-nya masih dalam kondisi bagus atau CCA-nya dalam kondisi bagus, maka cukup baterai itu hanya di jumper saja. Tetapi ketika yang bermasalah adalah SOH-nya yang hubungannya dengan kesehatan, karena SOH itu mengacu kepada konstruksi di suatu baterai itu, maka ketika kurang daripada 70% atau 60%, maka baterai itu wajib diganti. Karena kalau tidak diganti, walaupun kita melakukan jumper terus-menerus, dia tidak bakalan bisa untuk menyimpan arus secara lama. Oke. Kemudian, apa itu CCA? CCA itu adalah singkatan dari cool cracking amper, dan tadi saya sudah sebutkan juga. Artinya, kemampuan baterai mengeluarkan arus secara penuh dalam waktu 5 sampai dengan 8 detik tanpa mempengaruhi voltase baterai. Itulah alasannya kenapa ketika kita start mobil atau start alat berat, ketika ingin mengoperasikan, satu kali start jangan melebihi daripada 20 detik. Karena kalau melebihi daripada 20 detik, artinya CCA-nya itu kita sudah melebihi daripada standarnya. Karena penjelasannya tadi adalah CCA adalah kemampuan suatu baterai dalam mengeluarkan arus secara penuh. Tentunya kalau di start dia mengeluarkan arus secara penuh, karena itu adalah terberatnya baterai mengeluarkan arus ketika starting motor lagi bekerja, apalagi dalam kondisi dingin. Nah, kemampuannya itulah yang akan nanti untuk memutar starting motor tanpa mempengaruhi voltasenya, tetapi dalam range maksimal 8 detik sekitar itu, ya. Untuk itu saya sarankan jangan sering melakukan starting mobil atau kendaraan melebihi daripada 8 atau 10 detik dalam satu kali start, ya. Walaupun start bisa berulang-ulang sampai 4 kali 5 kali, yang penting jangan melebihi daripada itu. Baik, sekian materi untuk video kali ini. Selanjutnya saya akan baca kuisnya, ya, dan teman-teman harap konsentrasi dan dijawab lebih cepat, ya. Dan jangan lupa format jawabannya yaitu pagar, kemudian jawabannya, kemudian pagar lagi, kemudian tulis nama FB-nya, ya, kemudian pagar lagi, gitu ya. Tujuannya adalah ketika nanti selesai menjawab, maka saya langsung kunjungi FB-nya untuk memastikan apakah stiker kemarin itu diposting apa tidak. Ketika misalnya stiker itu tidak diposting, maka saya anggap gugur dan saya akan cari pemenang yang lainnya, yang urutan berikutnya. Baik, pertanyaannya adalah, sekarang total video saya yaitu sekitar 82 video yang saya sudah upload di YouTube. Yang saya ingin tanyakan adalah, berapa kali saya tampil menggunakan jaket Caterpillar sesuai dengan jaket yang saya pakai di gambar tersebut? Silahkan dijawab, saya tunggu jawaban yang paling tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.